I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Nursipah, mahasiswi dari Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu dengan nomor induk mahasiswa 231012364. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas pengantar ilmu manajemen yang diampu oleh Ibu Latifatur Rahmah, SHMM. Baik, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, sebagai manajer yang baru dan pemula, seberapa pentingkah bagi Anda untuk mengganti kurangnya pengalaman Anda ketika Anda berupaya untuk menentukan mana alternatif yang ada di hadapan Anda yang sekiranya akan berhasil? Dengan cara apakah Anda akan menghadapi tantangan ini? Jawabannya ialah, sebagai manajer, tidak peduli baru ataupun sudah lama, menggunakan pengetahuan penting untuk mengkompensasi kurangnya pengalaman dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi berbagai alternatif. Manajer perlu menganalisis dan melakukan riset tentang masing-masing alternatif sebelum membuat keputusan. Pengakuan terhadap kurangnya pengalaman adalah langkah pertama yang baik, karena itu memungkinkan Anda untuk fokus pada pengembangan diri Anda dan peningkatan manajerial Anda. Berikut ini adalah beberapa panduan yang mungkin membantu Anda untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, pendidikan diri. Ambillah inisiatif untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman Anda terhadap bidang manajemen. Baca buku, ikuti kursus, atau bergabung dengan seminar dan workshop yang berkaitan dengan manajemen. Yang kedua, mentor dan jaringan. Carilah mentor atau berpartisipasi dalam jaringan profesional. Memiliki seseorang yang berpengalaman untuk memberikan pandangan dan nasihat dapat sangat berharga. Bertemu dengan orang-orang dalam industri, Anda juga dapat membuat pintu untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga ialah bertanya dan mendengarkan. Jangan ragu untuk bertanya kepada anggota tim atau rekan kerja yang memiliki pengalaman lebih. Mendengarkan dengan cermat akan membantu Anda memahami dinamika ini, serta memberikan wawasan yang berharga. Yang keempat, rencana pengembangan diri. Identifikasi area-area di mana Anda merasa kurang berpengalaman dan buat rencana pengembangan pribadi untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Tetapkan tujuan yang realistis dan ukur kemampuan Anda secara berkala. Yang kelima, manfaatkan keahlian tim. Sebagai seorang manajer, keterampilan kepemimpinan dan kemampuan memotivasi tim menjadi kunci. Memanfaatkan keahlian individu dalam tim Anda dan berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Setiap kali menghadapi tantangan atau pengambilan keputusan, lakukan evaluasi diri. Pahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Proses refleksi ini akan membantu Anda untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ialah jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari alami pembelajaran. Jangan takut untuk mengambil risiko, sejauh itu membawa pembelajaran. Penting untuk belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Ingatlah bahwa proses pembelajaran dan pengembangan diri memerlukan waktu. Jadi bersabarlah dengan diri sendiri. Dengan sikap positif, keterbukaan terhadap belajar, dan kemampuan untuk terus tumbuh, Anda akan dapat mengatasi tantangan dan menjadi manajer yang lebih terampil dan percaya diri. Pertanyaan selanjutnya ialah, menurut Anda, apakah intuisi adalah pendekatan yang sah dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi? Bagaimanakah intuisi dapat digabungkan dengan pendekatan rasional dan mengambil keputusan?
Jawabannya ialah intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu dengan cepat dan tanpa pemikiran sadar yang mendalam. Dalam konteks pengambilan keputusan dalam organisasi, intuisi dapat menjadi pendekatan yang sah jika digunakan dengan bijak dan dalam situasi yang tepat. Namun, penting untuk diingat bahwa intuisi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Intuisi dapat digunakan sebagai informasi tambahan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Beberapa manfaat penggunaan intuisi dalam pengambilan keputusan ialah yang pertama, kecepatan. Intuisi memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi yang membutuhkan respon instan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang cepat dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah atau peluang yang muncul. Yang kedua adalah pemahaman yang mendalam. Intuisi dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang situasi atau masalah yang kompleks. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan yang tidak terlihat secara langsung. Yang ketiga adalah pengalaman dan pengetahuan. Intuisi seringkali didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang luas yang telah dikumpulkan seiring waktu. Dalam beberapa kasus, pengalaman tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan. Namun, penting untuk menggabungkan intuisi dengan pendekatan rasional dan pengambilan keputusan. Pendekatan rasional melibatkan pengumpulan data, analisis objektif, dan pertimbangan berbagai faktor yang relevan sebelum membuat keputusan. Dengan menggabungkan intuisi dengan pendekatan rasional, Anda dapat memperoleh keuntungan dari kedua pendekatan tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk menggabungkan intuisi dengan pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kumpulkan data-data. Mulailah dengan mengumpulkan data yang relevan dan terkait dengan keputusan yang akan diambil. Data ini dapat memberikan dasar objektif untuk dianalisis. Yang kedua adalah analisis rasional. Gunakan pendekatan rasional untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Identifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin ada dalam data tersebut. Yang ketiga ialah pertimbangkan intuisi. Setelah melakukan analisis rasional, pertimbangkan intuisi Anda. Tinjau wawasan dan pemahaman yang muncul secara intuitif dan lihat apakah ada kesesuaian atau keselarasan dengan hasil analisis rasional. Yang keempat ada uji dan verifikasi. Jika intuisi Anda menunjukkan arah yang berbeda dari hasil analisis rasional, uji dan verifikasi intuisi tersebut. Cari bukti atau informasi tambahan yang dapat mendukung atau mengkonfirmasi intuisi Anda. Yang kelima adalah konsultasi. Jika memungkinkan, konsultasi intuisi Anda dengan orang lain yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan. Diskusikan dan pertimbangkan sudut pandang mereka sebelum membuat keputusan akhir. Dengan menggabungkan intuisi dengan pendekatan rasional, Anda dapat memperoleh keuntungan dari kedua pendekatan tersebut dan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Penting untuk tetap objektif, terbuka terhadap informasi baru, dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi semata. Untuk pertanyaan terakhir, Anda adalah seorang rekan yang sibuk yang bekerja pada sebuah firma hukum dan seorang sekretaris yang berpengalaman, mengeluh tentang sakit kepalanya, rasa kantuk, tenggorokan kering, dan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan sakit flu. Ia mengatakan pada Anda bahwa ia yakin kualitas udara di bangunan ini tidak baik dan ingin mengubah situasi ini. Bagaimana respon Anda? Jawabannya ialah sebagai rekan kerja atau manajer yang peduli,
Respon yang baik terhadap keluhan tersebut dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah empati. Tunjukkan empati terhadap kondisinya dengan menyatakan bahwa Anda memahami betapa tidak nyamannya merasa tidak sehat di lingkungan kerja. Yang kedua, berikan saran kesehatan sementara. Sarankan langkah-langkah sementara yang dapat membuat meredakan gejalanya, seperti minum air hangat untuk tenggorokan kering dan istirahat cukup untuk membantu pemulihan. Yang ketiga adalah diskusi tentang kualitas udara. Ajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memahami lebih baik mengenai kekhawatiran terhadap kualitas udara. Diskusikan apakah ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti ventilasi, penggunaan produk kimia, atau peralatan tertentu. Yang keempat adalah koordinasi dengan manajemen atau fasilitas. Jika memang terdapat kekhawatiran yang berbasis pada kualitas udara di bangunan, sampaikan informasi tersebut kepada pihak manajemen atau departemen fasilitas. Mungkin perlu dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas udara. Yang kelima, usulan solusi. Jika memungkinkan, ajukan beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara di tempat kerja. Ini bisa melibatkan peningkatan ventilasi. Yang keenam adalah fokus pada kesejahteraan bersama. Ingatkan bahwa kesejahteraan dan kesehatan bersama adalah prioritas. Jika memang terdapat isu terkait kualitas udara, bekerja sama dengan manajemen untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan dan kenyamanan semua karyawan. Yang ketujuh, dukungan untuk pengobatan. Dan yang terakhir adalah tetap profesional dan positif. Pertahankan sikap profesional dan positif dalam menanggapi keluhan tersebut. Hindari menyalahkan atau membuat asumsi tanpa informasi yang cukup. Ingatlah bahwa kesehatan dan keamanan di tempat kerja adalah tanggung jawab bersama dan berkolaborasi dengan manajemen atau departemen fasilitas dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman untuk semua. Jadi itulah beberapa jawaban dari pertanyaan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.